So guys, jumpa lagi di YouTube my channel Bang Ray guys ya. Jadi di kesempatan video kali ini aku mau sedikit cerita dan memberi motivasi untuk teman-teman semuanya yang masih berjuang atau belum monetisasi dan masih mengejar jam tayang walaupun maupun subscriber ya teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan ini aku mau cerita sharing lah sampai dimonetisasi. Jadi ini akun ini akun kedua aku ya, tanpa aku promotin di akun yang pertama. Jadi singkat cerita, yang penting dalam melakukan hal apa sih yang dilakukan pemula atau untuk mengejar mendapatkan jam tayang ataupun subscriber. Yang pertama tuh harus kita itu memang benar-benar konsisten gitu loh. Dalam arti kita tiap harinya pasti ngisi, nggak walaupun cuma 1-2 video. Yang penting tiap harinya kita itu melakukan upload video konten gitu kan ya. Tapi di sini nggak hanya itu doang. Aku mau bercerita, kalaupun kita nggak bisa upload video panjang, kita masih bisa kita mengupload video short. Video short itu video cuma berdurasi 30-60 detik. Jadi durasinya 1 menit ke bawah ya. 1 menit ke bawah. Nah itu kalau misal kita nggak bisa melakukan pembuatan video yang panjang dan durasi yang panjang, kita bisa masih nyepam video short gitu. Jadi terus. Jadi gini teman-teman, yang penting yang kita lakukan ketika kita masih merintis pemula untuk ingin menjadi YouTuber, kita itu harus konsisten ya kan ya. Yang pertama konsisten harus, tapi kita jangan terus ambisius untuk bisa, wah gue harus pokoknya secepatnya gue harus bisa. Jangan, nanti kalian malah kecewanya terlalu dalam gitu kan. Kecewanya terlalu dalam, bukan malah kalian tuh semangatnya itu mendapatkan semangat yang lebih bagus lagi. Karena menurutku kalau kita memprioritaskan YouTube ini sebagai penghasilan utama, itu belum bisa untuk pemula gitu. Jadi dalam arti kita tuh harus punya kerjaan, ya harus ada kerjaan sampingan lah. Jadi untuk teman-teman kayak YouTube untuk pemula itu kita anggap aja ini hiburan gitu loh. Hiburan, terus di waktu senggang kita pulang kerja, kita bikin konten, apalah tema konten kita, terserah, yang penting kita konsisten. Oke. Jadi gini, untuk lebih mendapatkan jangkauan atau view yang banyak, konten kita itu harus kita kondisikan. Dalam arti kita itu harus satu tema, nggak campuran. Itu lebih bagus, lebih cepat untuk mendapatkan view dan subscriber gitu. Jadi gini. Kontenku yang ini kan memang dari bukan, maksudnya kan tentang ikan cana lah. Nah itu kalian harus konsisten di bidang itu gitu, sesuai bidang konten teman-teman masing-masing. Jadi jangan sampai campuran. Efeknya apa bang kalau misal konten campuran itu, kalau kita mencari sesuatu di searching, misal kita pencarian di YouTube, seseorang pencarian di YouTube, itu kita masuknya di random gitu loh. Dalam arti, kalau misal kita campuran ada bola, ada misal dunia perikanan, dunia apa yang pokoknya campuran lah. Nah itu kalau misal ada seseorang mencari dengan kata kunci yang kebetulan itu nyangkut di judul atau thumbnail atau deskripsi konten salah satu konten kita, itu pun kalau direkomendasikan YouTube gitu. Jadi lebih bagusnya saran aku, pokoknya walaupun sedikit bang, kalau nggak bisa per hari bikin konten nggak apa-apa. Kan aku udah bilang tadi, kalau nggak bisa per harinya, minimal 1 harinya tuh pasti upload 1 konten short. Jadi itu bisa memicu bahwa akun atau channel kita itu hidup gak pasif gitu loh.
teman-teman. Paham kan di sini? Jadi nggak mati kayak kayak ya akun ini udah mati, jadi otomatis pihak YouTube itu berpikiran bahwa akun kita itu udah nggak digunakan, udah nggak aktif gitu loh, nggak ada interaksi. Nah di situ kesalahannya pertama kan ya. Terus tadi pembahasannya tentang konten, jangan sampai campuran. Nah memang gitu. Jadi kalau misal kita konsisten, apa sih konten kita yang kita bikin, kalau ikan ya ikan terus, jadi nanti suatu saat pasti banyak orang yang mencari tentang perikanan. Jadi kita butuh sabar aja, yang penting upload gitu dalam 1 bulan pun. Kalau kalian teman-teman bisa konsisten tiap harinya satu, jadi kan minimal kalau enggak kan 1 bulan 30 hari, jadi dapat 30 video gitu. Dan itu pun kita masih bisa upload short gitu. Short tuh YouTube sekarang itu bukan main-main. Jadi YouTube itu membuka fitur short sekarang itu dia menyaingi kayak platform TikTok, Snap Video dan lain-lain gitu. Dia niatnya itu memang bersaing. Jadi kita lebih dipermudah untuk mendapatkan jam tayang dan view dan subscriber tentunya. Gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman ayo semangat, dalam 1 bulan bisa. Kalaupun nggak bisa tembus, berarti teman-teman kurang konsisten. Gitu aja, gampang. Jadi, untuk mendapatkan itu gampang banget. Short itu sistemnya random, kayak kita itu nge-scroll SW, story WA. Nah gitu, tek 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 gitu kan. Giliran kita nyampe ke shot kita, nah para penonton tuh bisa melihat itu nggak hanya 1-2 tanpa kita. Maksudnya gini, nggak kayak fiturnya kan kita kan kayak nyepam, naruh sesuatu di public des. Kalau ada orang yang lewat otomatis kan melihat. Nah jadi nggak kayak WA, kalau WA kan nyimpan kontak gitu. Jadi kalau kayak YouTube kan memang teman-teman kita itu naruh sesuatu di tempat publik, kalau ada orang lewat ya kita kelihat gitu, akhirnya ditonton. Nah itu udah dapat view 1 tuh. Kalau misal kita banyak pengguna YouTube yang scroll sekarang gitu, di situ banyak, jadi kita spam aja, spam dalam arti kita upload setiap hari minimal 1, kalau bisa 2, 3 nggak apa-apa setiap hari. Nanti pasti ada salah satu yang booming gitu, meledak, pasti view-nya lebih dari 1.000 dalam waktu nggak ada 30 menit. Gue yakin, gue jamin, karena YouTube membuat algoritma short itu bukan main. Walaupun nggak ada, bang, kalau nggak ada subscribernya nggak apa-apa, nggak ngaruh ya. Jadi teman-teman semangat untuk konten, gampang kok. Terus bang, kok cepet udah ada iklannya? Iya cepet, nggak ada 1 bulan udah dimonetisasi. Dan penghasilan pertamanya, kalau teman-teman pengen tahu nih, ini penghasilan pertama, tapi jangan berkecil hati karena ini hanya untuk penghasilan pertama karena baru monetisasi. Ini yang akun kecil, tapi sebenarnya ini udah lama ini. Jadi aku membuatkan video ini buat teman-teman biar lebih semangat, lebih ya pokoknya semangat lah, biar teman-temanku nge-YouTube-nya nggak setengah-setengah gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Jadi kayak gitulah, jangan sampai teman-teman semuanya itu kayak ya susah beli subscriber, beli jam tayang. Jangan sampai. Saya sampai sekarang di titik ini belum pernah yang namanya beli subscriber, beli jam tayang, belum pernah ya teman-teman. Walaupun teman-teman aku di luar sana ketemu, bang, kok subscribermu cepet, udah 10.000, udah 25.000 yang gede, emang kan gitu beli subscriber ya. Saya bilang, bang, ini loh, saya jelasin nih tanpa aku membuat alasan suatu sedikit apapun. Jadi aku murni. Terus ada yang bilang, bang, kok cepet dapat jam tayang,
Nah, dari sini saya mau menjelaskan satu persatu. Dari pertama, subscriber ya teman-teman. Subscriber pertama sering banget ditanya kayak gitu. Teman-teman sendiri loh. Kayak seolah-olah dia tuh nggak percaya kalau wah, gua itu nge-YouTube itu bisa berhasil kayak gitu. Artinya sekelas di kampung kan kalau kita main YouTube kan kayak orang tuh kayak nggak percaya gitu loh. Tapi ini memang kalau kita jalani, kita konsisten, pasti bisa. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu kuncinya. Jadi gini, nggak hanya 1, 2 kali, 3 kali teman-temanku di luar sono yang tahu kalau aku lagi main YouTube tuh bilang kayak gini, kok subscriber cepet, caranya gimana, beli ya? Saya bilang langsung itu tanpa aku basa-basi, wah ya sorry bang ya, jadi gini penjelasannya, buat apa sih kalau dasarnya kita mau merintis mencari uang, kasarnya kan gitu emang, kita merintis mencari uang, mencari penghasilan, lah kok malah kita mengeluarkan uang buat apa gitu, iya kan? Coba teman-teman logika, udah gitu mahal, belum tentu nanti kita dimonetisasi itu berhasil, kita beli jam tayang, beli subscriber yang mana subscriber ini belum tentu hidup, dalam arti subscriber ini tuh pasif, tahu gak? Pasif itu ya kayak sejenis akun robot, akun mati. Jadi suntikan subscriber itu bahaya teman-teman, bahaya. Jadi aku bilang, buat apa orang aku niat cari duit di sini, buat siapa tahu bisa sukses, bisa berhasil di sini di YouTube, ngapain aku buang-buang duit, malah ngeluarin duit buat apa pula, beli jam tayang, beli subscriber. Loh, tapi kok bisa gitu? Loh, sekarang gini, kalau memang kita konsisten, kita serius menekuni suatu bidang, pasti ada hasilnya. Terus dia bilang gini, iya ya, kok tapi aku kok lama subscriberku. Kamu belum tahu teorinya, belum tahu, setelah belum mempelajari peraturan-peraturan yang ada di YouTube. Jadi kamu tuh untuk kemungkinan besar bisa direkomendasikan oleh YouTube tuh susah gitu. Saya bilang, wah ya udah kalau gitu kita collab. Kalau aku kan nggak sombong ya teman-teman. Ya udah ayo kapan gitu. Saya bilang gitu. Tapi kontenku beda, nggak sealur sama kamu gitu. Lah saya bilang kalau memang mau ya nggak apa-apa, nanti aku bantu gitu loh. Gitu teman-teman. Aku mau bantu tapi di konten dia, dalam arti dia bikin konten, nanti aku bantu promosi di komunitas lah, apalah gitu. Nah dia bilang gini, ya udah ayo coba. Tapi setelah saya tunggu lama-lama, 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, nggak ada kabar. Nah itu salah satu kita untuk menjalani suatu bidang, kita tuh harus perlu konsisten gitu. Kalau kita nggak konsisten, gimana kita bisa berkembang, bisa maju gitu kan? Dari sini paham kan teman-teman semuanya? Nah itu salah satu contoh temanku. Jadi kontennya dia itu kalau nggak salah itu kayak terklaim sama konten anak-anak gitu. Kayak, halo teman-teman, ini ada truk dan ini ada telur buaya. Wah hebat ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, ayo aku bantu, kata aku bilang kayak gitu. Terus yaudah nanti dijadwalin aja, oke siap, saya bilang gitu. Tapi nggak ada tembusan. Nah itu salah satu yang membuat channel kita itu nggak jadi berkembang gitu ya teman-teman, paham dari sini? Terus bang, masih panjang banget, tapi kalau buat cerita di sini mungkin nggak kelar ya teman-teman. Jadi yang kedua soal views ya teman-teman. Jadi di sini views yang saya dapat memang benar-benar, kalau untuk video yang panjang ori
memang belum ada sih 1.000-an, belum ada yang nonton. Cuma karena YouTube Bayati dan YouTube itu membuat fitur yang lebih mempermudah penggunanya, ya kan, untuk menjadi salah satu bagian dari program partner YouTube, dia membuat kayak apa itu, video short ini menjadi salah satu video di mana untuk mendapatkan view dan subscriber dan mudah. Nah, Bang, terus caranya dapat view itu gimana? Dari short. Tapi nggak hanya kita upload short, terus kita dapat view banyak, dapat jam tayang cepat. Karena short itu durasinya cuma 30 detik sampai 60 detik. Susah untuk mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, di sini ada teorinya juga. Kalau teman-teman pengen tahu, aku jelasin pokoknya di sini sedetail mungkin, biar sedetail mungkin. Ya, intinya nggak panjang lebar omong. Yang penting teman-teman bisa melakukan hal ini, semoga bermanfaat. Oke, tadi soal subscriber udah kelar ya. Udah kelar. Kalau subscriber memang kita spamnya juga di short. Short ini bisa menghasilkan subscriber juga view dan jam tayang. Oke. Kalau short itu memang kita di samping nama kita, nama channel kita itu ada subscriber, tulisan subscriber. Nah, di situ gampang banget untuk user yang main subscribe itu bisa gampang pencet subscriber kita, subscribe gitu. Tapi harus video yang menarik atau bagus. Cuplikan saja. Oke, udah dipahami di sini. Cuplikan YouTube, gitu kan? Cuplikan konten kita intinya, tapi dalam waktu singkat 30 sampai 60 detik itu pastikan para penonton itu penasaran. Nah, di sini teorinya kita juga upload gitu kan, upload video panjangnya walaupun nggak ada yang nonton kan ya. Nah, kita kopas linknya, taruh di komentar video short kita gitu, paham? Nah, setelah itu link ini kita kasih pin dan kasih caption video fullnya. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi setelah itu orang yang melihat video kita yang tertarik ini bisa melihat di komentar. Nonton komentar, lihat video fullnya, oh ada video fullnya, langsung dipencet. Nah, di situ titik kita mendapatkan jam tayang. Oke. Jadi short itu adalah jembatan di mana kita mengundang mereka untuk ke channel kita, untuk ke video panjang kita gitu. Jadi kita bikin short, tapi kalau bisa memang benar-benar yang bagus dalam inti video itu, tapi video kita kan nggak panjang lebar, pasti dia akan penasaran. Kemudian mereka pasti klik link tersebut. Nah, kalau misal durasi kita yang linknya itu kita kasih di komentar itu durasinya lebih dari 15 menit, kalau yang nonton makin banyak itu kan bisa menghasilkan jam tayang. Nah, di situ teman-teman ya, gampang kok teman-teman. Kalau kita tahu teorinya gitu, itu teori benar-benar dari yang saya praktekin, yang saya lakukan. Tapi karena setiap youtuber yang ngasih penjelasan tuh beda-beda. Tapi ini memang benar-benar dari saya sebagai youtuber pemula. Jadi kalau teman-teman lihatnya di youtuber yang udah gede ya penjelasannya pasti lebih gini, lebih kayak kita ngelakuinnya tuh kayak mana mungkin bisa kayak gitu kan, kita youtuber pemula, tapi dia ngasih teorinya kayak gitu, ngasih tutorialnya kayak gitu. Tapi kayaknya berat untuk mendapatkan apa yang disampaikan mereka itu, idenya itu sangat berat untuk channel kita gitu, karena channel kita pemula gitu loh. Tapi kalau misal teman-teman melihatnya di channel pemula kayak gua kayak gini, kalau teman-teman melihatnya nyimaknya tutorial di YouTube pemula, itu memang benar-benar cerita murni perjalanan YouTube pemula. Jadi nggak hanya teori aja yang diberikan ke teman-teman, tapi emang
udah dijalanin. Tapi kalau misal teman-teman ke youtuber yang udah gede, dia hanya memberi teori, padahal dia nggak pernah ngelakuin hal itu gitu loh. Hanya memberi teori seperti itu, tapi dia nggak pernah ngelakuin hal seperti itu karena dia udah gede. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi untuk mendapatkan subscriber dengan tayang, kuncinya teman-teman setiap hari minimal 1 minggu 2 kali 3 kali lah ya, itu teman-teman upload video panjang dan short gitu. Jadi nanti misal video panjangnya nggak ada yang nonton, masih kebantu di short gitu teman-teman ya. Jadi di short tuh yang nonton banyak, ribuan. Oke, ribuan. Nanti kalau misal penonton pada penasaran, pasti klik yang namanya komentar. Nah, di komentar itu kita kasih link yang video panjangnya dan kita kasih pin. Gitu teman-teman ya. Itu teori dari saya. Semoga bukan hanya teori, tapi ini pengalamannya saya jalani sampai saat ini, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Ini saya terkhususkan untuk teman YouTube pemula semuanya. Oke, nanti misal video ini rame, aku akan membuatkan video pengalaman perjalanan aku yang lainnya gitu. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.